Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Auli Arsyad. Saya dari kelas TI 1A dengan NIM 210202017 dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penjadwalan round robin preemptif, dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah. Baik, kita langsung masuk aja ke materinya. Penjadwalan round robin ini secara garis besar hampir mirip dengan penjadwalan FIFO atau first come first served. Namun bedanya apa? Bedanya penjadwalan round robin ini adalah melakukan semua proses secara berurutan berdasarkan arrival time-nya atau waktu kedatangannya. Namun penjadwalan ini dapat melakukan interupsi kepada proses sehingga dapat melakukan proses selanjutnya selama prosesor ini diberikan quantum time. Nah, quantum time itu apa? Quantum time adalah waktu yang diberikan oleh prosesor untuk setiap proses di dalam antrian. Jadi langkah awal untuk kita mengerjakan penjadwalan round robin ini adalah kita lihat terlebih dahulu arrival time-nya, karena arrival time adalah waktu yang akan menandakan bahwa proses mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat burst time-nya. Burst time ini kita bandingkan dengan quantum time-nya. Jika burst time lebih kecil atau sama dengan 4, maka proses tersebut bisa langsung selesai dan bisa melanjutkan proses ke berikutnya. Namun bagaimana jika burst time ternyata lebih besar daripada quantum time-nya? Maka ini akan melakukan interupsi. Sebagai contoh, proses A memiliki burst time 5 dan ternyata itu melebihi dari quantum time-nya. Maka burst time ini harus tetap melakukan proses sebanyak 4. Kemudian proses ini akan memiliki sisa, dan sisa ini akan dilakukan eksekusi setelah proses A sampai F ini selesai. Jadi sisa itu akan diletakkan di bagian belakang antrian. Baik, di sini saya sudah memiliki tabel proses sebanyak T sama dengan 30 dan memiliki beberapa proses yang harus dieksekusi, dan di sini sudah ada tabelnya juga. Oke, mari kita analisis tabelnya dan kita lihat arrival time-nya. Ternyata di T sama dengan 0 ada proses A yang masuk. Jadi kita tambahkan di sini proses A masuk di T sama dengan 0. Seperti ini. Nah, kita perlu melihat burst time dan quantum time-nya. Burst time-nya adalah 5 sedangkan quantum time-nya 4. Nah, proses A ini harus tetap melakukan eksekusi sebanyak 4. Maka proses A ini akan memiliki sisa 1. Nah, sisanya itu akan dieksekusi ketika proses A sampai F ini sudah selesai terlebih dahulu. Nah, kita di sini beri warna kuning dan beri nama A. Kita eksekusi ini dan ini beri warna merah. Seperti ini. Nah, oke, setelah seperti ini kita perlu analisis terlebih dahulu apakah ada proses yang lain yang masuk ketika proses A ini sedang dieksekusi. Kita lihat di arrival time-nya atau waktu kedatangannya. Ternyata ada proses B di T sama dengan 1 dan proses C di T sama dengan 3 dan proses E di T sama dengan 4. Maka di sini kita letakkan B sama dengan B di T sama dengan 1 dan C di T sama dengan 3. Nah, di T sama dengan 4 ini prosesor menganalisa ada beberapa proses yang tersimpan sebelumnya. Di sini karena E ini ada di T sama dengan 4 waktu kedatangannya, maka di sini tinggal ditambahkan seperti ini. Nah, A1 ini apa? A1 ini adalah sisa dari sisa dari proses yang telah dieksekusi oleh proses A. Karena memiliki quantum time, jadi karena prosesnya bisa mengeksekusi sebanyak 4, maka proses A memiliki sisa 1 dan disimpan di sini.
Nah, kemudian proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu? Yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah proses B. Kenapa? Karena penjadwalan ini harus mengeksekusi sesuai dengan arrival time-nya, seperti itu. Maka di sini kita eksekusi proses B terlebih dahulu sebanyak 4. Dan kita analisis lagi apakah dalam proses selama T sama dengan 4 dan T sama dengan 8 ada proses yang masuk. Kita lihat terlebih dahulu, ternyata ada proses D yang masuk di T sama dengan 5. Jadi kita tambahkan D sama D arrival time-nya bus time-nya 3 diletakkan di T sama dengan 5. Nah, ternyata di T sama dengan 8 ada proses F yang masuk. Seperti ini. Nah, di sini prosesor akan menganalisa proses yang belum dikerjakan sebelumnya. Nah, di sini ada B sama dengan 3, B sama dengan B plus time 3 ini adalah sisa dari B7 yang telah dieksekusi sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengerjakan proses C terlebih dahulu. Nah, C sebanyak 4, seperti ini. Nah, kita analisis lagi apakah ada proses yang masuk. Kita lihat dan ternyata udah nggak ada ya. Berarti langkah selanjutnya adalah kita analisis terlebih dahulu proses mana yang datang terlebih dahulu setelah C. C memiliki waktu kedatangan 3 dan E memiliki waktu kedatangan 4. Maka proses yang eksekusi terlebih dahulu adalah proses E. Nah, di sini prosesor menganalisa beberapa proses sebelumnya. Nah, seperti yang udah saya katakan tadi, proses E memiliki waktu kedatangan 4 setelah C. Berarti proses yang akan dieksekusikan adalah E4 terlebih dahulu. Nah, kita eksekusi proses E sebanyak 4. Nah, karena bus time-nya sama dengan quantum time-nya sama-sama memiliki 4, maka proses E ini udah bisa langsung selesai. Kita tulis terlebih dahulu di sini start time-nya. Kita lihat tadi start time-nya adalah di T sama dengan 12. Maka di start time-nya ini kita masukkan 12. Kemudian kita lihat finish time-nya. Finish time-nya di T sama dengan 16. Berarti finish time-nya ini adalah 16. Seperti. Nah, kemudian di sini kita hitung turnaround time-nya. Nah, turnaround time-nya ini adalah ketika proses E selesai dan ketika dikurangi proses E datang. Nah, di sini proses E datang itu pada T sama dengan 4. Maka 16 dikurangi 4 adalah 12. Kemudian waiting time-nya adalah proses menunggu ketika proses ini dimulai. Jadi proses E ketika dimulai di T sama dengan 12 dikurangi waktu kedatangannya. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Berarti waiting time-nya adalah 8. Kemudian kita lanjut di T sama dengan 16 ada proses D, A, C, B, F yang masuk. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi arrival time-nya yang datang setelah T sama dengan 4 adalah proses D. D memiliki waktu kedatangan 5. Sehingga proses D yang akan dilakukan eksekusi terlebih dahulu. Nah, karena D memiliki burst time 3, maka tetap dieksekusi burst time sebanyak 3. Seperti ini, dan di sini saya beri warna merah karena sudah dieksekusi. Nah, berarti kita perlu mencatat juga di proses D ini. Proses D ini memiliki start time di T sama dengan 16 seperti ini, dan di finish di T sama dengan 19. Kemudian kita hitung turnaround time-nya. Turnaround time-nya adalah proses selesai dikurangi dengan proses ketika D datang.
Berarti 19 dikurangi, kita lihat proses D datang ketika di T sama dengan 5. Berarti 19 dikurangi 5 adalah 14. Kemudian waiting time-nya adalah ketika proses D mulai dikurangi ketika proses D datang. Maka 16 dikurangi 5 adalah 11. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di T sama dengan 19 ada beberapa proses yang didapatkan oleh prosesor. Di T sama dengan 19 ini kita lihat proses mana yang datang setelah proses D. Nah, proses yang datang adalah proses F. Nah, maka proses F ini kita eksekusi sebanyak 4. Kemudian di T sama dengan 23, prosesor akan menganalisa proses mana yang belum dikerjakan. Nah, kita lihat karena proses ini karena proses A, B, C, D, E, F udah selesai, maka kita tinggal mengeksekusikan proses-proses yang sisa dari proses sebelumnya. Nah, di sini proses A yang datang terlebih dahulu, maka A ini dikerjakan terlebih dahulu sebanyak 1. A. Maka proses A ini selesai dan kita catat di tabelnya. Proses A ini memiliki waktu kedatangan di T sama dengan 0, maka di sini kita tambahkan 0. Kemudian finish time-nya adalah di T sama dengan 24. Nah, kemudian waktu ketika proses ini selesai dikurangi dengan proses ini datang, maka 24 dikurangi 0 sama dengan 24. Seperti ini. Dan waiting time adalah waktu menunggu. Nah, di sini ada waktu menunggu, ada 2 keping eksekusi, ada di T sama dengan 0 dan T sama dengan 23. Nah, maka yang pertama adalah tidak memiliki waiting time, maka di sini tulisannya 0. Kemudian kita lihat di keping yang kedua. Nah, di sini. Dan kemudian di keping proses A yang kedua mulai di T sama dengan 23. Dan ketika keping yang pertama selesai berada di T sama dengan 4, maka T23 dikurangi T4. 23 dikurangi 4. Seperti ini, maka hasilnya adalah 19. Kemudian kita melakukan eksekusi lagi di T sama dengan 24. Kita masukkan proses-prosesnya dan kita lihat setelah A masuk ada proses B yang masuk. Berarti di proses B ini kita akan eksekusi terlebih dahulu. Nah, di proses B ini memiliki burst time 3, maka di sini kita masukkan 3. Nah, berarti proses B ini sudah selesai. Kita masukkan juga di sini, kita catat start time-nya adalah di T sama dengan 4. Di T sama dengan 4 kita masukkan. Kemudian finish time-nya berada di T sama dengan 27. Berarti untuk turnaround time-nya adalah waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Berarti di T sama dengan 27 dikurangi dengan T sama dengan 1, karena proses B ini masuk di T sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 26. Nah, di waiting time ini kita memiliki 2 keping antrian proses B. Maka kita hitung terlebih dahulu waiting time di keping yang pertama. Nah, di proses B ini masuk di T sama dengan 1 dan proses B di keping pertama dieksekusi di T sama dengan 4. Maka proses B ini maka T sama dengan 4 dikurangi T sama dengan 1. Maka di sini 3 dan kita tambahkan dengan keping yang kedua. Di sini proses B di keping yang kedua dieksekusi di T sama dengan 24. Nah, kemudian di proses B yang pertama selesainya di T sama dengan 8, maka 24 dikurangi 8 sama dengan 16.
Mohon maaf di sini. Berarti hasilnya adalah 19. Ya, seperti ini. Kemudian kita eksekusi lagi di T sama dengan 7. Ada dua proses yang masuk. Mohon maaf. Nah, ada dua proses yang masuk. Kita lihat yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses C. Nah, proses C ini memiliki burst time sebanyak 2 satuan waktu. Maka kita beri 2 satuan waktu di sini, 2 blok. Nah, otomatis proses C ini udah selesai, maka kita tinggal catat di sini. Start time dari C adalah T sama dengan 8, maka di sini kita masukkan 8. Kemudian finish time-nya ada di T sama dengan 29. Dan turnaround time-nya adalah waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Berarti selesai di T sama dengan 29 dan waktu kedatangannya di T sama dengan 3. Maka 29 dikurangi 3 sama dengan 26. Ya, seperti ini. Kemudian untuk waiting time-nya sama seperti proses sebelumnya. Di sini memiliki 2 keping proses eksekusi. Jadi proses ketika keping yang pertama ini mulai di T sama dengan 8 dan proses C ini masuk di T sama dengan 3, maka 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Kemudian kita jumlahkan dengan keping yang kedua. Nah, di sini. Nah, cara menghitungnya ketika proses C ini masuk di T sama dengan 27 dan selesai di T sama dengan 12, berarti T sama dengan 27 dikurangi 12 hasilnya 15. Mohon maaf. Maka waiting time-nya adalah 20. Seperti ini. Kemudian kita lanjut di T sama dengan 29, ada proses F yang belum dikerjakan atau sisa dari burst time proses F sebelumnya. Nah, kita eksekusi sebanyak 1 satuan waktu. Warna merah dan F. Maka proses ini sudah selesai. Proses F sudah selesai. Maka kita hitung juga di sini proses F start time-nya F datang di T sama dengan 8, kemudian finish time-nya ada di 30. Kemudian turnaround time-nya adalah 30 dikurangi 8. Hasilnya 22. Nah, kemudian waiting time-nya karena di sini ada 2 keping proses eksekusi, maka kita hitung terlebih dahulu keping yang pertama. Proses F ini dieksekusi ketika T sama dengan 19 dan masuk ketika T sama dengan 8. Berarti 19 dikurangi 8. Hasilnya 11 ditambah dijumlahkan dengan keping yang kedua. Proses F ini selesai di T sama dengan 23 dan datang lagi di T sama dengan 29. Berarti 29 dikurangi 23. Hasilnya 6. Maka waiting time-nya adalah 17. Baik, jadi kita sudah berhasil mengerjakan atau menyelesaikan penjadwalan round robin ini. Dan begitulah caranya. Terima kasih banyak telah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kurang dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.